Terus siapa yang temanmu bicara tadi malam, kata Umar? Oh, itu anak saya, Zainab. Suruh keluar. Maka keluar, dia kan pakai cadar gitu ya, tertutup. Kata Umar, siapa namamu? Sebutkan oleh dia, Zainab. Mau nggak katanya? Saya nikahkan dengan anak saya. Dia bawa anaknya. Oh, langsung. Anaknya namanya Asim, Asim bin Umar. Jadi dari pernikahan ini ya lahirlah beberapa keturunan ya, dan di antara keturunan mereka ini ada seorang wanita mulia namanya Laila. Anak dari Zainab tadi. Zainab dan Asim menikah, ya, lahirlah anak namanya Laila. Laila ini menikah dengan Abdul Aziz. Laila ini juga dipanggil dengan Ummu Asim. Mungkin dia punya anak Asim juga namanya ya. Jadi Laila ini ya menikah dengan Abdul Aziz. Dari pernikahan Abdul Aziz dan Laila ini lahirlah seorang anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Benar ungkapan Rasul SAW yang mengatakan di antara hal yang harus kita lakukan dalam mencari jodoh itu adalah takhayyaru linutafikum, kata Rasul. Jadi carilah wadah gitu kan. Kalau bahasa tanaman itu media. Ya. Linutafikum, untuk kita menanam nutfah. Nah, jadi nutfah itu bibit. Ya, bibit. Media jadi, tanam ya berarti. Jadi kalau kita pengen tanaman kita itu subur, bagus, maka medianya itu harus bagus. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kupas Lewat Obrolan Santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas Lewat Obrolan Santai bersama narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di hari yang bahagia ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang menarik ya. Ini banyak angle yang bisa diambil dari kisah ini, tapi saya mau ambil dari sisi yang cukup cukup mungkin baper atau kisah romantis atau gimana lah ya. Intinya tentang dampak proses pencarian jodoh itu dan dampaknya bagi keturunan. Nah, kalau mungkin kita lihat dari sirah sahabat, itu mungkin kisahnya Umar bin Khattab ya, Seth? Iya. Itu gimana sih, Seth? Detail ceritanya yang dengan penjual susu kalau nggak salah. Oh iya, oke. Jadi pertama Umar bin Khattab ini memberikan banyak inspirasi kepada kita ya. Tak terkecuali dalam cari jodoh, banyak sekali kisah-kisahnya. Dan ada satu poin yang boleh diangkat dari sisi Umar ini yang mungkin berbeda dengan yang lain, bahwa dia melihat pernikahan itu adalah suatu hal yang di antara tujuannya untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan banyak. Ya. Maka dia tidak begitu mengutamakan latar belakang calon. Maksud saya bukan dari aspek kekayaannya, ya, tapi lebih kepada karakternya. Ya. Jadi karakter dan tujuan pernikahan itu sendiri. Misalnya ketika beliau menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulsum binti Ali, dia kan ingin mengambil zuriyatur Rasul, gitu, ya. Jadi keturunan Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga ketika dia menikah dengan Atikah binti Zaid misalnya, itu untuk menyambung persaudaraan, ya, karena Atikah itu dulunya adalah istri dari abangnya. Ya, jadi ketika abangnya meninggal, lalu dia nikah dengan Atikah. Di samping itu juga Atikah juga merupakan saudara dari kakak iparnya, yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini suami dari adik Umar, yaitu Fatimah. Jadi begitulah. Jadi itu, dan Umar pernah mengatakan bahwa dia tidak melihat rupa, ya, tapi betul-betul tidak melihat latar belakang, tapi dengan misi-misi yang suci tadi. Nah, termasuk diantaranya pernikahan
anaknya Umar yang namanya Asim dengan anak menjual susu. Ini ceritanya terkenal sekali ya. Jadi populer ya? Sangat-sangat populer. Jadi Umar waktu itu di masa pemerintahannya mungkin bisa disebut khalifah pertama yang mempopulerkan belusukan gitu ya. Sebelum belusukan yang sebelum sekarang populer ya. Populer. Maka istilah-istilah belusukan, ya, dungu itu adalah istilah-istilah dulu yang sudah populer ya. Jadi kalau di masa Abu Bakar mungkin belum begitu perlu, tapi di masa Umar 10 tahun memerintah ya, terutama di 5 tahun terakhir dia memerintah. 10 tahun ya Umar? Iya, dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Nah, 5 tahun terakhir itu dia betul-betul memaksimalkan belusukan itu. Bahkan salah satu program Umar yang belum tercapai itu dia ingin belusukan antar kota. Dan itu belusukan sendiri ya? Nggak bawa tim media atau pura-pura? Bawa ya, satu staff namanya Aslam ya. Tapi nggak direkam ya? Nah jadi mengapa kita tahu riwayatnya? Karena ada Aslam ini yang menuturkannya. Jadi dia salah satu programnya apa? Dia ingin setiap tahun istana negara itu pindah. Tahun ini di Madinah, tahun ini di Kufah, tahun berikutnya di Basra, tahun berikutnya Mesir, tahun berikutnya di Damaskus ya. Nah itu belum tercapai karena keburu meninggal dunia ya. Jadi begitu sasaran Umar pengen dekat dengan rakyat. Nah termasuk ketika suatu saat di malam hari dia belusukan dengan Aslam stafnya ini ya. Di penghujung malam dikisahkan dia kelelahan nyender sebuah rumah. Nah, dia nggak sengaja nguping gitu ya. Bahwa ternyata di dalam rumah itu ada dialog di penghujung malam itu jelang subuh lah kira-kira. Dialog antara seorang ibu dengan putrinya. Jadi ibu ini ternyata dia janda, punya putri satu-satunya, profesi mereka menjual susu. Kata ibu ini, ayo tambahin susunya dengan air, dioplos gitu ya, supaya banyak sehingga besok dijual dan keuntungan berlipat gitu ya. Kata anaknya ini, jangan. Ya. Ini Umar, kalau Umar tahu gitu kan, pasti dia marah. Ya. Kata ibu ini, nah ini yang kemudian membuat Umar nguping lagi gitu kan. Nama dia disebut-sebut, kalau enggak ya enggak mungkin gitu ya. Dicatat. Ya. Kalau Umar tahu gitu kan, dia pasti akan marah. Kata ibunya, enggak, Umar enggak tahu katanya. Umar enggak tahu. Kata anaknya, iya tapi Tuhannya Umar yang tahu katanya. Luar biasa. Itu ketakwaan. Ini akhirnya Umar pulang gitu kan, dan keesokan harinya dia ngutus stafnya untuk meneliti siapa ibu itu. Ternyata dia adalah janda, profesinya penjual susu ya, dan dia punya putri satu-satunya namanya Zainab ya, kalau tidak salah ya. Maka Umar pun datang ketemu dengan ibu tersebut dan ibu ini kaget gitu ya, didatangi oleh Umar. Kata Umar, saya tidak sengaja ya beberapa malam yang lalu mendengar pembicaraan kalian. Oh, ibu ini gemetar ketakutan gitu kan. Ya pasti kebayang oleh kita ya. Kata Umar, kata dia, saya ingat dialognya itu begini. Al-afu ya Amirul Mukminin, al-afu ya, minta maaf lah. Kalau bahasa kita hari ini afwan. Al-afu ya Umar. Innallaha ghafurur rahim katanya gitu kan, ngutip. Maksudnya Allah aja Maha pengampun dan Maha penyayang. Tapi bisa aja. Iya bisa aja dia. Ibu itu pintar ya. Innallaha ghafurur rahim. Maaf. Innallaha ghafurur rahim. Kata Umar, iya. Kata Umar apa? Wallahu syadidul iqab katanya kan. Dibalas oleh Umar. Iya kata Umar. Wallahu syadidul iqab ya. Jadi Allah itu sangat berat sanksinya gitu kan. Jadinya harus adil. Ghafur rahim ya, tapi syadidul iqab juga. Terus kata Umar, oke, selesai ya. Terus siapa yang teman mau bicara tadi malam kata Umar? Oh, itu anak saya Zainab. Suruh keluar. Maka keluar kan pakai cadar gitu ya. Tertutup. Kata Umar, siapa namamu? Sebutkan oleh dia, Zainab. Mau nggak gitu ya? Saya nikahkan dengan anak saya. Dia bawa anaknya. Oh, langsung. Anaknya namanya Asim. Asim bin Umar. Kata ibu ini, oh pasti mau katanya. Ibunya mau. Ibunya yang iya. Siapa yang tidak suka menikah dengan putrinya Umar? Putranya Umar. Putra khalifah. Putra khalifah. Kata Umar, iya, tapi kami bukan orang kaya kata Umar. Jadi disuruh nazar itu saling melihat ya. Jadi dibukalah cadarnya, nekopnya, dan kemudian saling melihat. Gimana, cocok kata gitu kan? Cocok kata ibunya. Ibu yang lagi cocok katanya. Nah, tapi siapa yang akan menikahkan katanya gitu kan. Ini unik, siapa yang akan menikahkan?
Bapaknya kan nggak ada lagi. Ya cari walinya, kata Umar. Kakeknya nggak ada. Sorry, nggak, kami sebatang kara. Maka berlakulah hadis. As-sultanu waliyun man la waliyah laha. As-sultanu waliyun, ya, penguasa, ya, pemerintah, wali, ya, bagi orang yang tidak punya wali. Jadi wali cewek itu, wanita itu adalah Umar. Nah, menikahkan dengan anaknya Umar. Jadi ya kalau kita bayangin Umar salaman dengan anaknya ya, saya nikahkan putri ini ya, mewalikan ke saya, walinya, wali sultan, wali hakim kepadamu. Kata anaknya ya, saya terima nikah. Jadi lucu. Unik ya. Jadi dari mau tahu cerita detailnya. Jadi dari pernikahan ini ya lahirlah beberapa keturunan ya, dan di antara keturunan mereka ini ada seorang wanita mulia namanya Laila. Anak dari Zainab tadi. Zainab dan Asim menikah, ya, lahirlah anak namanya Laila. Laila ini menikah dengan Abdul Aziz. Laila ini juga dipanggil dengan Ummu Asim. Mungkin dia punya anak Asim juga namanya ya. Jadi Laila ini ya menikah dengan Abdul Aziz. Dari pernikahan Abdul Aziz dan Laila ini lahirlah seorang anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Makanya kalau kita lihat secara silsilah, Umar ini ya bukan jalurnya Umar, karena dia kan perempuan ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz punya istri namanya Laila. Laila ya punya ayah namanya Asim. Asim ini anaknya Umar. Jadi berarti cicitnya Umar. Nah, jadi ya betulnya. Dan karenanya Umar bin Abdul Aziz ini tergolong tabi'in. Tabi'in itu dia tidak sempat ketemu dengan Umar. Ya, tapi mungkin ketemu dengan anaknya Umar. Ya, seperti Abdullah ya. Jadi dia bukan tergolong sahabat Nabi, tergolong tabi'in. Nah, jadi darah beda Umar. Tabi' dan tabi'in. Kenapa? Beda tabi' dan tabi'in. Tabi'in enggak, kalau kan runutnya kan begini, Rasulullah di bawahnya itu ada generasi sahabat. Sahabat itu orang yang ketemu Rasulullah ya. Nah, di bawah sahabat Nabi ini ada namanya tabi'in. Nah, di bawah tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini masuk generasi tabi'in. Nah, jadi tabi'in itu generasi ketiga atau kedua setelah sahabat. Ya. Tapi dia tidak sempat bertemu Rasul. Enggak ketemu Rasulullah kalau tabi'in. Kalau sahabat Nabi ketemu. Nah, misalnya ada Umar bin Abdul Aziz, ada Imam Abu Hanifah, itu tabi'in. Tak sempat ketemu Rasulullah, tapi hanya ketemu sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, ya. Nah, jadi tabi'ut tabi'in generasi yang tidak ketemu sahabat Nabi, ketemu tabi'in saja. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu enggak pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Dia hanya ketemu dengan tabi'in. Ketemu dengan para tabi'in. Ya. Lanjut lagi. Sampai mana tadi? Nah, jadi dari pernikahan ini lahirlah generasi Umar bin Khattab ya. Jadi bisa kita tarik garis bahwa benar ungkapan Rasul SAW yang mengatakan di antara hal yang harus kita lakukan dalam mencari jodoh itu adalah takhayyaru linutafikum, kata Rasul. Jadi carilah wadah gitu kan. Kalau bahasa tanaman itu media ya. Linutafikum, untuk kita menanam nutfah. Nah, jadi nutfah itu bibit ya, bibit. Media jadi, tanam ya berarti. Jadi kalau kita pengen tanaman kita itu subur bagus, maka medianya itu harus bagus. Saya di masa pandemi ini banyak belajar nanam ya. Dulu kalau nanam tanaman pot bunga, saya ambil tanah ya, kemudian taruh, kemudian situ. Itu paling sebulan 2 bulan bertahan. Setelah itu tanahnya keras. Ya, karena medianya cuman tanah doang. Nah, sekarang sudah banyak tahu, maka media tanamnya itu dikasih sekam bakar. Dikasih pupuk kompos, dedaunan, itu gratis semua, ada, nggak usah beli ya. Intinya bagaimana media tanam itu bagus. Dan hasilnya luar biasa gitu kan. Jadi sayuran yang tadinya panen dalam 2 bulan, 1,5 bulan, 1 bulan 2 panen. Cepat. Ibaratnya tanaman, bibit sebagus apapun kalau ditanam di media yang tidak bagus, tidak subur, maka tidak jadi. Tidak jadi. Dan media itulah dalam keluarga orang tua, kedua orang tua, terutama ibu. Bibit dan media itu adalah orang tua ya. Orang tuanya. Ya. Jadi bibit adalah anaknya, media itu adalah kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ingin mengharapkan anak-anak yang soleh dan soleha, startnya dari medianya ini pertama orang tua. Makanya Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang lahir itu, bibit yang lahir itu ya fitrah, bagus semua. Jadi
kayak kacang bagus, jangan salahin itu ya. Tapi kemana dia tumbuh? Ya. Maka fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, menasranikan ataupun membuat dia beragama Majusi. Jadi peran orang tua itu sangat penting teman sekalian. Makanya bagi yang belum menemukan jodohnya ya, takhayyaru, pilih gitu kan. Linutofikum, agar kita, jadi yang kita pikirkan dalam menanam mencari jodoh lah, saya menanam bibit nanti medianya seperti apa. Iya. Ya. Dalam sekali ya nih. Masya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau medianya udah ada? Teman-teman yang jomblo mungkin masih bisa berpikir, tapi yang bagi yang sudah menikah, jangan-jangan menyesal. Ini kayak kebayang menonton. Aduh, udah dapat media seperti ini gitu kan. Nah, gimana sih? Kita benerin yang ada, jangan frontal, ganti. Jangan ganti gitu ya. Ganti dah, enggak. Jadi yang ada ini kita benerin, diperbaiki ini. Kalau pot tadi ya ditambahin pupuknya, diaduk ulang, sekamnya ya, tambahin kotoran kambingnya. Ya udah tanahnya begitu ya, nah, apalagi tanahnya emang jelek gitu kan. Wah, itu lebih kerja keras lagi kita. Tapi bisa ya, insya Allah. Bisa insya Allah, bisa. Jadi enggak tidak menutup kemungkinan ya tanah tadi menjadi subur kembali. Ya, jadi al-baladu at-thayyibu ya yakhruju gitu kan kata Allah dalam Al-Qur'an, dari tanah yang subur itu akan yakhruju nabatuhu, akan keluar tanamannya yang bagus juga ya. Dan tanah yang tidak subur maka la yakhruju illa nakida, tidak akan keluar dari tanah itu kecuali ya tanaman yang layu gitu kan, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi sekalipun ini bukan langsung binnya Umar bin Khattab ya, tapi dari jalur. Makanya media itu kan, yang dimaksud media itu bukan hanya ayahnya, tapi juga ibunya ya. Orang Jawa itu punya filosofi bobot, bibit, dan bebet. Ya. Jadi dan Nabi sendiri kan mengatakan bahwa tunkahul mar'atu li arba, ya. Nikahi wanita itu karena 4 hal. Ini kan terkait juga dengan kualitas. Ya. Pertama adalah li jamaliha, ya, dan seingat saya yang disebutkan oleh Nabi pertama kali itu adalah karena kecantikannya. Ya. Karena pada umumnya begitu. Karena yang pertama kali adalah kecantikannya, ya. Yang kedua bening nih gitu. Parti pertama kan gitu dulu. Iya, ya. Dan makanya hadis Nabi itu realistis gitu ya. Jadi sangat relate dengan nasabiha, keturunan. Yang ketiga adalah li maliha, karena kekayaannya. Nah, yang keempat li diniha. Nabi sengaja memasukkan li diniha itu terakhir. Di akhir. Tapi itu pengunci. Ternyata itu yang pengunci, yang ngunci gitu ya. Coba kalau taruh tengah, wah, yang penting agamanya. Kita menyampingkan kecantikan berapa itu? Enggak. Tapi yang 3 tadi didahulukan, tapi pengunci yang keempat. Nah, jadi bukan yang pertama agama itu, bukan, tapi yang keempat. Tapi karena keempat justru pengunci. Boleh menikah, artinya apa? Boleh menikah dengan wanita cantik, nasabnya bagus dan kaya, asal agamanya bagus. Kalau cantik, nasabnya bagus, kaya, tapi agamanya tidak bisa. Maka dikunci oleh Rasul dalam hadis itu, taribat yadak. Taribat itu artinya kering. Taribat yadak, tanganmu. Jadi tanganmu hampa, nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kalau kita mengabaikan agama, kita nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Dan sudah banyak bukti bagaimana ketika seseorang menikahi wanita karena kecantikan 40 tahun dia akan pudar. Ya kan? Ketika seseorang menikahi karena nasabnya, ayahnya meninggal, dia bukan siapa-siapa lagi. Ketika seorang menikahi karena kekayaannya, bangkrut, selesai. Berapa lama kekayaan bertahan? Penelitian mengatakan sekaya-kayanya orang maksimal dia akan bertahan pada 3 generasi. Ya, jadi bapaknya kaya. Anaknya itu biasanya masih mewarisi. Sekolahnya tinggi. Anak orang kaya kan sekolahnya tinggi ya. Cucunya itu foya-foya. Generasi keempat nggak dapat apa-apa lagi. Kalau just kekayaan. Iya. Betul. Jadi yang kaya 7 turunan tuh itu susah itu ya. Kalau dia hanya mewariskan kekayaan doang. Tapi kalau dia mewariskan ilmu gitu kan, misalnya itu apalagi kalau agama itu kan lingkupnya luas ya, Seth, ya. Maksudnya ketakwaan ya, yang tadi dilihat oleh Umar ketika menikahi. Integritas. Ya. Jadi yang dibidik oleh Umar ketika menikahkan anaknya Asim ini tadi bukan kekayaan, ini enggak. Itu tapi karakter gitu kan, dan itu betul-betul teruji. Ya, jadi kata Imam Al-Ghazali itu kan kejujuran atau integritas seseorang itu
kalau betul-betul seseorang itu memiliki integritas yang baik, itu sudah menyatu dalam dirinya dan menjadi habit. Nah, jadi ya dalam kondisi apapun dijujur. Jadi betul-betul sudah mengalir. Jadi kan ada orang yang jujur kalau dilihat. Kalau dilihat. Iya, ada orang yang dermawan kalau di depan kamera gitu kan. Nah, itu bukan habit. Ya. Dan Dermawan kalau bikin konten. Iya, bikin konten yang ngasih-ngasih gitu ya. Nah, bahkan kejujuran itu sendiri kan bisa dinilai. Berapa nilainya? Misalnya ada orang jalan tergeletak uang 10.000 misalnya. Iya. Nggak diambil. Wajar. Berarti kejujurannya ini harganya di atas 10.000. Di atas 10.000. Tapi kalau 100.000 mungkin nggak diambil. Kejujurannya nilainya 100.000 ya. Kalau 1.000.000, wah diambil. Berarti kejujuran ini udah bagus nih 1.000.000. Apalagi yang kejujurannya diuji dengan sogokan 1 miliar 2 miliar. Wah, kalau dia bisa bertahan tidak ngambil, berarti mahal. Kejujurannya itu mahal. Tapi ada orang yang 1.000 juga diambil. Artinya nilai kejujurannya itu cuma 1.000 perak. Nggak ada arti apa-apa, rendah sekali. Sangat rendah. Wow, luar biasa. Ini salah satu podcast close yang dalam sekali buat saya. Itu teman-teman ya. Jadi ketika kita memang memilih pasangan tuh memang ya tadi 4 tadi ya. Yeah. Tapi memang yang paling utama itu justru yang di nomor 4 itu. Yeah. Dan nomor 4 itu justru karakter ya. Karakter kayak integritas itu yang akhirnya dinilai oleh Umar bin Khattab ketika menikahkan anaknya Asim dengan seorang anak penjual susu. Anak penjual susu loh, bukan anak yang bukan anak pemilik perusahaan susu. Iya, anak penjual susu yang apalagi dari sebatang kisahnya kara. Sebatang kara terus mencoba untuk orang tuanya mau curang sedikit tapi anak itu justru yang menjaga integritasnya, Masya Allah. Tapi dari situlah lahir soal keturunan yang akhirnya menjadi salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam ya. Yang hanya dalam masa waktu pemerintahan kurang lebih 2 tahun ya, Ustaz? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tapi begitu banyak prestasinya. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi itu semoga jadi inspirasi kita ya, ketika kita nggak tahu mungkin di antara keturunan kita ya kan, entah anak kita atau cucu kita atau mungkin cici kita nanti akan jadi sosok yang sangat berpengaruh sekali pada dunia Islam gitu, Masya Allah. Betul, gitu ya. betul. Karena memang berawal dari ketika kita memilih pasangan yang benar, ataupun misalnya kita mendidik pasangan kita dan mendidik diri kita juga untuk menjadi benar gitu ya. Masya Allah. Syukran katsir, Ustaz. Sama-sama. Sangat menginspirasi sekali. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.